Kita ke informasi berikutnya. Di balik kemegahan Jakarta, pemertaan air bersih masih menjadi tantangan, khususnya di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Warga masih susah payah mendapatkan air bersih di tengah semakin tergerusnya ekonomi untuk biaya air bersih. Ya, lalu apa saja yang telah dilakukan pemerintah agar permasalahan air bersih bisa dipecahkan? Kita simak selengkapnya dalam laporan khas Redaksi Pagi. Atau airnya begitulah, agak kuning-kuning begitu, lagian ada asin-asinnya. Pemukiman yang ilegal atau pemukiman kumuh gitu ya, itu seringkali tidak masuk ke dalam sistem pembangunan infrastruktur kota. Air bersih menjadi kebutuhan mendasar dan sangat penting bagi manusia. Tetapi ironisnya, di tengah gemerlap kota Jakarta, ketersediaan air bersih masih belum merata. Lalu apa sebenarnya akar permasalahan krisis air di Jakarta dan bagaimana solusinya? Di sejumlah kampung, masalah air bersih bahkan tak kunjung usai sejak era 1980-an. Salah satunya Kampung Nelayan Kecil di Blok Empang, Muara Angke, Jakarta Utara. Berada di utara Jakarta, warga Blok Empang, Muara Angke masih berjibaku untuk memperoleh akses air bersih. Salah satunya Karnata, pria parubaya ini setiap harinya harus mencari air bersih dan menjualnya kembali ke warga dan sebagian digunakan untuk sehari-hari. Pria yang sudah 30 tahun tinggal di kampung ini pun berharap nantinya air bersih akan mudah didapat di sini. Satu apa? Drumnya berapa, Pak? 3.000. Kalau di rumah biasa kebutuhannya berapa banyak, Pak, drumnya? Kalau buat mandi, masak, Bapak? Ini mah buat mandi lah, masak orang. Oh. Masak air galon. Oh, ini buat mandi aja. Satu gerobak yang dibawa Aki Ata berisi 20 jerigen, di mana satu jerigen dijual dengan harga Rp3.000. Warga juga merasakan borosnya biaya hanya untuk mendapatkan air bersih. Sementara mayoritas pekerjaan mereka hanyalah nelayan, pedagang hingga kuli harian. Seperti yang dirasakan Ina, ibu rumah tangga, ia mengaku meski sudah ada air sumur, dirinya minimal sehari membeli 6 jerigen air bersih dengan harga Rp18.000 untuk bisa dikonsumsi. Atau airnya begitulah, agak kuning-kuning begitu, lagian ada asin-asinnya dikit. Jadi nggak bisa, nggak layak ya, Bu ya? Iya. Hal serupa juga dirasakan Anissa, ibu rumah tangga yang memiliki bayi. Dalam sehari, ia butuh minimal 8 jerigen atau Rp24.000 hanya untuk membeli air bersih. Berapa banyak, Bu, biasanya? Ya kurang lebih 3-4, itu buat masak aja ya. Gitu. Harganya berapa, Bu? Jadi sehari-hari Ibu harus beli air bersih? Harganya satu pikul itu 6.000. Ya kali 4 kan berapa? 4 drijen, pikul. 4 pikul. Berarti 6.000 kali 4 sekitar 24.000. Iya. Itu setiap hari, Bu, untuk air aja. Gimana, Bu, sebagai ibu rumah tangga kan harus ngatur uang juga. Terus air berarti setiap hari 24.000. Berat nggak sih? Seperti apa, Bu, keluh kesahnya? Ya berat sih kalau bagi saya. Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 80% air tanah di wilayah cekungan air tanah Jakarta tidak memenuhi standar Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010. Ketua RT 10 Kampung Nelayan Blok Empang, Muara Angke, Elawati menjelaskan, meski di wilayahnya sudah ada air sumur, air tersebut tidak layak dikonsumsi. Warga di sini apa yang sudah diberikan pemerintah dan juga sudah diusahakan oleh RT untuk bisa membantu warga mendapatkan air bersih? Nah, ini kita ada di mana, Bu? Ya, ini kan buat warga airnya. Ini bukannya buat disalur-salurin, tapi apabila warganya butuh, kita harus ngasih gitu. Ini pakainya kan misalnya pikulan, karena belum ada pikulan ya emberan ngasihnya. Ya itu nggak dipungut biaya. Menanggapi permasalahan air di Jakarta Utara, Pamjaya juga telah melakukan beberapa upaya, mulai dari memperluas jaringan pipa, membangun reservoir komunal untuk pendistribusian air bersih, dan bersinergi dengan Kementerian PUPR untuk mendapatkan tambahan air bersih.
Adapun upaya-upaya yang telah kami lakukan saat ini mulai dari perbaikan pipa, memperluas jaringan perpipaan di Jakarta, serta membangun reservoir komunal untuk bisa melakukan pemerataan distribusi air. Kemudian saat ini juga Pamjaya tengah bersinergi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, yang mana Pamjaya akan mendapatkan tambahan suplai air sebanyak 208 liter melalui Jatiluhur, yang mana tambahan air ini akan terjadi di bulan Oktober tahun 2024. Pengamat tata kota Nirwono Joga menerangkan, ada 3 persoalan yang menyebabkan permasalahan krisis air tak kunjung selesai. Pertama, penurunan permukaan tanah, air tanah yang dangkal, status legalitas permukiman di Jakarta Utara. Panjang garis pantai di Jakarta Utara bukan hanya menjadi saksi kelimpahan pasang surut air lautnya saja, namun menjadi pengingat bahwa air bersih menjadi aset yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Untuk itu, pemerintah harus lebih agresif dan juga lebih konkret untuk mewujudkan pemerataan ketersediaan air bersih di Jakarta. Nova Nayantaka, Wahyu Ramadan, Jakarta.